Pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya Sobat Belajar. Tema 2 selalu hemat energi, subtema 2 manfaat energi. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Kemudian pembelajaran 1 ini nanti akan termuat muatan pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, nanti siswa mampu mempraktekkan membuat produk kipas ya dengan yang benar. Kemudian nanti siswa dapat menyajikan teks petunjuk tertulis cara membuat kipas. Kemudian nanti siswa dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, nanti siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Yang terakhir, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Langsung saja ya Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap ya? Tetap semangat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai ya Sobat Belajar. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah kalian. Coba kalian tulis barang-barangmu yang membutuhkan energi listrik. Seberapa sering kamu menggunakannya? Diskusikanlah dengan temanmu atau dengan keluargamu ya. Pasti banyak ya barang-barang di rumah kalian yang membutuhkan energi listrik. Seperti pada gambar itu ada televisi, ada setrika, ada mesin cuci, dan ada rice cooker. Nanti masih banyak lagi yang lainnya di rumah kalian yang membutuhkan energi listrik. Nanti bisa ditulis di buku kalian. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki ya Sobat Belajar. Malah bisa membuat badan kita sehat. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan seksama ya, Sobat Belajar, dan kalian praktekkan. Nah, kita nanti akan membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi, segala ukuran ya. Bisa dari kertas kado, majalah bekas, koran bekas, atau kertas origami ya Sobat Belajar. Kemudian siapkan lem kertas kalian. Gimana? Sudah disiapkan? Kemudian yang selanjutnya, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Ya, seperti pada gambar ya Sobat Belajar, cara melipatnya cukup mudah bukan? Lanjutnya, yang berikutnya, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian dilem di sisi kertas saling berhadapan. Kalian bisa lihat pada gambar ya. Kalau masih bingung,
nanti dilipat menjadi 2 bagian, terus tengah-tengahnya itu diberi lem, disatukan. Nah, buat belajar, kipasnya sudah jadi ya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dalam perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya, sobat belajar. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, coba sobat belajar perhatikan, itu ada gambar orang sedang melakukan kegiatan apa? Ya, betul. Ibu-ibu sedang menyetrika baju. Kira-kira energi apa yang digunakan? Terus kemudian perubahan energi apa ya yang terjadi? Energi yang digunakan adalah energi listrik. Betul. Kemudian perubahan energinya, energi listrik menjadi energi kalor atau panas ya, sobat belajar. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa sobat belajar? Bagus. Ada gambar anak-anak sedang memainkan layang-layang. Kira-kira energi apa yang digunakan? Terus kemudian perubahan energi apa yang terjadi? Energi yang digunakan adalah energi angin. Ya, betul. Kemudian perubahannya energi angin menjadi energi gerak. Selanjutnya gambar yang berikutnya, gambar apa sobat belajar? Betul. Gambar orang sedang menjemur ikan dan menjemur pakaian ya. Kira-kira energi apa yang digunakan? Kemudian perubahan energi apa yang terjadi? Energi yang digunakan adalah energi matahari. Kemudian perubahannya energi matahari menjadi energi panas. Ya, panas ini bisa membuat ikan-ikan menjadi kering dan pakaian kita yang dijemur juga bisa menjadi kering. Nah, sobat belajar, sekarang tugas kalian ya untuk melanjutkan kegiatan lainnya. Contohnya nanti kegiatan memasak beras menggunakan rice cooker. Kira-kira energi yang digunakan apa? Perubahannya apa? Membakar jagung, mencuci dengan mesin cuci pakaian ya, sobat belajar. Kemudian menyalakan bolam atau lampu. Kira-kira energi yang digunakan apa? Perubahan energi yang terjadi apa? Pasti mudah ya sobat belajar. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian Lani datang membawa seangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberikan Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh kita menjadi hangat. Tahukah kamu, di Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Merupakan contoh sumber daya alam di Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat ya pada gambar sobat belajar, pasti kalian sering menjumpai tumbuhan dan tanaman tersebut. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari di masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut.
Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak diminati oleh penduduk Jawa. Namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Gimana sobat belajar? Kalian pernah minum? Minuman kunyit ini sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam di Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Bersama temanmu atau keluargamu, temukanlah sumber daya alam di Indonesia lainnya yang banyak dijumpai di pasar. Sumber daya alam yang kalian diskusikan adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat ya, sobat belajar. Bukan saja bermanfaat di dapur sebagai bumbu masak, namun juga bermanfaat untuk kebutuhan lainnya. Nah, tugas selanjutnya nanti sobat belajar bisa mengerjakan seperti contoh pada gambar tersebut. Ada kolom sumber daya alam, pemanfaatan, dan tempat dipasarkannya. Contohnya adalah kunyit. Pemanfaatannya sebagai bumbu dapur untuk pembuatan nasi kuning dan jamu. Tempat pemasarannya ada di pasar dan supermarket. Nanti yang lainnya ada jahe, temulawak, laos, dan lainnya bisa dilanjutkan oleh sobat belajar. Sumber daya alam yang berlimpah dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Nah, sobat belajar, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita renungkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar tentang perubahan energi. Terus kemudian kita belajar tentang membuat kipas sederhana dari kertas. Yang terakhir kita belajar tentang sumber daya alam bagi kesehatan tubuh kita. Ada jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Nah, sobat belajar, demikian video pembelajaran dari saya. Apabila ingin video pembelajaran lainnya, bisa mengunjungi channel Pak Guru atau kunjungi deskripsi di bawah video ini ya, sobat belajar. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat ya, sobat belajar. Tetap semangat, terus belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.